Peristiwa yang menegangkan dan sekaligus menakutkan ini dialami oleh Savitri, seorang pegawai kantor hukum di Jakarta Pusat. Wanita cantik bertubuh sintal yang tinggal di salah satu daerah di Tangerang tiap hari menggunakan kereta api Merak Jakarta, yang oleh praktisi dunia mistik biasa disebut sebagai jalur hitam. Dikatakan jalur hitam karena pada jalur itu banyak dihuni oleh hantu, jin-jin jahat yang maujud seperti manusia dan selalu menakut-nakuti anak cucu Adam. Sudah banyak korban yang mengalami hal serupa. Pada itu, malam Jumat Kliwon tanggal 27 Desember 2007, kala itu udara sangat cerah, bintang bertaburan di angkasa Jakarta. Bulan pun nampak tersenyum di balik gedung-gedung pencakar langit. Hari itu, tidak setetes pun gerimis turun, padahal musim penghujan sudah tiba. Begitu usai menyelesaikan tugas lembur di kantornya, Savitri pun langsung pulang. Mulanya dia berniat untuk mencarter taksi ke Parung Panjang, Tangerang. Padahal pimpinannya di kantor telah pula memberi ongkos taksi yang cukup untuk menempuh perjalanan sekitar 70 km ke barat daya ibu kota itu. Pimpinannya memang selalu memberi perhatian yang penuh pada karyawan yang lembur. Apalagi pada perempuan seperti Savitri yang rumahnya sangat jauh dan terpencil. Tapi karena waktu baru menunjukkan jam 8:15, Savitri berubah pikiran. Kereta api dari stasiun Tanah Abang yang menuju Rangkas Bitung dan melewati Parung Panjang masih ada. Kalau bisa naik kereta dan murah, kenapa mesti naik taksi yang mahal? Demikian pikirnya. Apalagi masih ada kereta api terakhir. Ya, Savitri ingat, kereta gaya baru itu berangkat dari stasiun kota Jakarta Barat sekitar jam 9 malam. Akhirnya, dengan bergegas, Savitri pun naik bajai menuju stasiun Tanah Abang. Setibanya di stasiun, Savitri langsung duduk di koridor timur. Tapi tidak seperti biasanya. Malam itu, suasana ruang tunggu nampak dan serasa amat sepi. Tak banyak penumpang dan pedagang yang menunggu kereta. Padahal biasanya lokasi itu ramai dan berjubel oleh penumpang yang mau ke Bintaro, Sudimara, Serpong, Cisauk, Parung Panjang, bahkan banyak pula yang ke Rangkas Bitung dan Merak. Setelah menunggu beberapa saat, kereta pun datang. Savitri langsung naik di gerbong paling belakang. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Savitri menyandarkan punggungnya di bangku berwarna hijau yang terletak di bagian tengah sebelah kanan. Anehnya lagi, tak berapa lama kemudian kereta langsung berangkat. Setelah melihat kiri kanan, Savitri sempat terkejut karena melihat banyaknya bangku yang kosong. Bahkan dia sempat menghitung dalam hati. Ternyata hanya 13 orang termasuk dirinya yang ada di dalam gerbong belakang itu. Dan kesemuanya tampak tertunduk seolah tidur. Yang jelas, di gerbong belakang itu ada 2 anak kecil, 4 ibu-ibu, dan 6 bapak-bapak. Dan tepat di kiri Savitri di bangku sebelahnya, tampak seorang ibu dan 2 anak kecil berbaju putih sedang tertidur lelap. Entah kenapa, Savitri merasakan ada sesuatu yang aneh di gerbong itu. Apalagi setelah di stasiun Bintaro, semuanya terbangun serentak dan mata mereka menatap kosong ke depan. Batin Savitri pun mulai gundah. Ada sesuatu yang tidak lazim dalam perjalanannya pulang malam itu. Jangan-jangan mereka terkena ilmu sirep, batin Savitri. Apalagi belakangan, kejahatan mistik berupa gendam dan sirep memang acap terjadi di kereta api maupun di kendaraan umum lainnya. Ilmu sirap yaitu suatu cabang ilmu mistik yang digunakan penjahat untuk menjarah harta benda orang-orang yang berhasil disirapnya. Modusnya adalah membuat korban tidak sadarkan diri dan linglung. Saat itulah tindak kejahatan berlangsung. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Savitri berusaha menyapa seorang ibu yang ada di sebelahnya. Tapi, walau berulang kali memanggil, selama itu pula ibu dan kedua anaknya itu tidak pernah menyahut. Pandangan mereka nanar ke depan. Karena tidak mendapatkan jawaban, maka Savitri pun berdiri dan memandang penumpang lain yang ada di bagian belakangnya. Saat melihat ketiga orang bapak-bapak yang duduk di bangku belakangnya, nyali Savitri tiba-tiba menciut. Betapa tidak, ternyata wajah dan bagian tubuh dari bapak-bapak yang dilihatnya itu hancur.
Ada yang putus tangannya, tidak memiliki kaki, dan ada pula yang kedua bola matanya keluar dan menggantung di pipinya. Astagfirullah, mereka bukan manusia biasa, pakik Safitri. Tak berhenti sampai di situ. Jeritan Safitri telah membuat ibu dan dua anaknya yang duduk di sampingnya tiba-tiba juga berubah wujud. Muka mereka ternyata juga hancur total. Tubuh mereka tak lagi memiliki tangan dan kaki. Sementara itu, potongan tangan dan kaki yang bersimbah darah segar itu tampak berceceran di bawah bangku. Dan darah segar pun mengalir menganak sungai di lantai kereta. Kami adalah korban kecelakaan kereta Bintaro. Demikian kata si ibu setengah bergumam. Batin Safitri semakin bertambah ciut. Jantungnya berdebar hebat dan sekujur tubuhnya pun jadi bergetar hebat. Safitri ingat akan cerita Wita, teman SMA-nya yang juga pernah mengalami kejadian yang sama pada rentang 2000-an lalu. Wita terjebak dalam kereta siluman, kereta hantu yang mengangkut korban tragedi Bintaro. Tidak salah lagi, aku sedang terjebak dalam kereta siluman, kereta hantu yang mengangkut korban tragedi kecelakaan kereta api di Bintaro. Demikian bisik hati Safitri. Karena dihinggapi rasa takut yang teramat sangat, maka Safitri pun tak mampu turun dari kereta. Jangankan berlari keluar, untuk berjalan saja kakinya tak mampu digerakkan. Oh Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi dan harus saya alami? Tanya Safitri. Setelah beberapa waktu berhenti di stasiun Bintaro, kereta pun kembali melaju. Sedang Safitri hanya pasrah dan kembali duduk merenungi nasibnya. Batinnya terus bertanya apa yang bakal terjadi di depan sana. Mungkinkah dia bakal dicekik, diculik, dianiaya atau dilemparkan keluar kereta dan mati dengan tubuh berantakan di bebatuan bantalan kereta. Sementara batinnya terus berkecamuk, Safitri berusaha untuk membaca ayat-ayat suci yang mumpuni untuk mengusir setan. Sebab kiainya, Haji Imron di Parung Panjang, bercerita bahwa arwah tragedi Bintaro yang sering menampakkan diri itu sejatinya bukan arwah korban kecelakaan. Arwah yang maujud itu adalah jin jahat atau setan yang menyerupai korban Bintaro. Arwah korban sudah tenang di alam barzah dan tidak mungkin menjadi hantu. Yang menjadi hantu dan menakut-nakuti orang yang masih hidup adalah jin kafir, setan yang jahat dan menyesatkan, ungkap sang kiai pada suatu kesempatan. Sesuai saran kiai yang berhasil diingatnya, Safitri pun mulai membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan ayat kursi. Sementara mulutnya komat kamit, berkonsentrasi meminta perlindungan dari Allah, pandangan Safitri pun mengarah kepada ibu dan dua anak yang duduk di sebelahnya. Dalam hitungan detik, setelah Safitri membaca ayat-ayat suci itu, tiba-tiba ibu dan dua anak itu berubah menjadi asap. Asap itu dengan cepat keluar pintu kereta dan terbang entah kemana. Begitu pula dengan 8 penumpang lainnya. Semua berubah menjadi asap dan menghambur keluar jendela. Sementara itu, kereta terus berjalan dalam keadaan kosong. Sekonyong-konyong tubuh Safitri menggigil kedinginan. Suasana gerbong yang ditumpangi sangat lenggang dan sunyi. Begitu tiba di stasiun Sudimara, ternyata kereta tidak juga berhenti. Tetapi malahan melaju dengan kencang dengan kecepatan sekitar 200 km per jam. Melebihi kecepatan yang biasa pada kereta malam. Di stasiun Serpong, kereta pun tidak berhenti. Begitu pula di stasiun Cisauk yang biasanya pasti menurunkan dan menaikkan penumpang. Dan kereta baru berhenti setelah tiba di stasiun Parung Panjang. Dalam keadaan cemas, gundah gulana dan takut, kaki Safitri serentak bisa digerakkan. Dengan serta-merta, Safitri langsung turun keluar gerbong dan masuk ke pasar Parung Panjang yang ada di dekat stasiun itu. Dalam hitungan waktu sepersekian detik setelah Safitri turun, kereta pun menghilang bagaikan spiritus yang dilalap api. Tidak terdengar suara klakson dan bunyi mesin diesel kereta yang menggema. Bahkan, derit suara rel yang terlindas oleh baja ban kereta juga tak terdengar. Dengan terengah-engah, Safitri tiba di depan pasar guna mencari ojek yang bisa mengantarkannya ke rumahnya yang terletak di Jalan Pelangi, Papan Indah Permai, Parung Panjang, Kabupaten Tangerang. Pada saat yang sama, ternyata Herman, suami dan ayah dari dua anaknya itu sudah ada lebih dahulu di depan pasar.
Herman pun tersentak ketika melihat istrinya yang menenteng sepatu berlari dengan nafas tersengal-sengal. "Mama naik apa? Bukankah kereta belum sampai ke sini?" tanya Herman. Sejatinya mulut Savitri akan menjawab, tapi batinnya sudah tak kuat lagi untuk mengeluarkan kata-kata. Rasa cemas dan takut yang membuncah membuat tenggorokannya terlalu lemah untuk mengucapkan kata-kata. Setelah memeluk tubuh Herman, badan Savitri pun melemah dan tak sadarkan diri lagi. Setibanya di rumah, sekitar jam 12 malam, Savitri pun siuman. Setelah menghirup teh manis panas, dengan suara datar, Savitri menceritakan semua pengalaman mengerikan yang baru saja terjadi kepada suaminya. Herman pun langsung tanggap. Dia yakin istrinya telah naik kereta hantu bersama arwah yang maujud sebagai korban tragedi Bintaro. Sejak peristiwa itu, Herman berjanji akan pindah rumah. Rumah yang ada di papan permai akhirnya dijual dan mereka pun pindah ke Ciledug. Sejak kejadian itu, akhirnya Savitri tidak lagi mau pulang atau pergi bekerja dengan kereta api. Dia lebih memilih untuk naik bus patas AC44. Ya, 4 jam menaiki kereta hantu dan ditemani hantu-hantu adalah merupakan pengalaman yang menggetarkan jiwanya dan tak mungkin bisa terlupakan seumur hidupnya. Yang pasti, kereta dan penumpang yang bersamanya di malam Jumat Kliwon itu tidak pernah ada dan tidak terdaftar di PJKA. Sebab kereta yang mengangkutnya itu adalah kereta hantu. Kereta yang hingga saat ini menjadi momok bagi penumpang sebelah barat kota Jakarta. Anehnya, kereta siluman itu ternyata berhasil membawa Savitri dari stasiun Tanah Abang, Jakarta menuju stasiun Parung Panjang di Kabupaten Tangerang. Karena peristiwa itu menyangkut dunia gaib, maka kita tidak dapat mengukur dan menghitungnya sebagai matematika. Demikian ucap Kiai Haji Imron. Dan yang paling bijak adalah kita cukup mengatakan peristiwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, karena dia ada tapi tiada. Tapi bila Allah mau menunjukkan sesuatu yang gaib itu dalam bentuk nyata, maka tak ada seorang pun yang dapat menyangkalnya. Imbuh Kiai Haji Imron, guru spiritual Savitri hingga sekarang.